Halo. Hai. 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 Halo. 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 Gimana nih Del rasanya ibadah online? Ibadah online ya gimana ya, lebih seru sih kalau misalnya ibadah offline. Tapi ya tetap ngerasain hadirat Tuhan. Cuman kalau disuruh milih sih lebih milih ibadah offline. Ibadah online rasanya sih kita harus lebih banyak bersyukur lah karena kita masih bisa ibadah. Jadi meskipun di keadaan seperti ini kita tetap bisa ibadah, itu ya rasanya aku tetap senang meskipun kita belum bisa ibadah onsite. Aku tetap senang karena ibadah tetap diadakan meskipun online. Gimana sih rasanya ibadah online walaupun Cici kan sering datang nih, cuma kan beberapa kali ibadah online di Bukers tetap online kan? Gimana rasanya? Ibadah online itu melelahkan sebetulnya dibandingin dengan ibadah di tempat, tapi saya tetap senang soalnya masih bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman di live chat gitu. Terus nggak bisa sih ngerasain hadirat Tuhan di rumah gitu, tetap tersentuh juga dan sampai nangis juga. Jadi ibadah online sangat memberkati sih. Ya tidak apa-apa, tidak jauh membosankan, tapi ya masih mempunyai energi yang sama seperti saat ibadah biasanya. Ya ada suka dukanya sih. Dukanya nggak bisa ketemu sama teman-teman The Movers. Terus tapi ada senangnya juga. Kalau sukanya itu kan nggak kelihatan orang gitu, jadi lebih bisa melatih diri untuk angkat tangan apa bebas gitu. Kan kita udah lama nih nggak ketemu semua anak-anak The Movers nih. Ada nggak sih anak-anak The Movers yang kamu kangenin? Ada banyak, apalagi dari beberapa dari teman-teman The Movers kan terakhir ketemu kita itu bulan Maret gitu. Ada yang aku nggak pernah ketemu sama sekali sampai sekarang gitu. Ada Marcella, ada Chelsea, ada Cheryl, ada Cliff, ada adiknya Cliff juga, biasanya kan ikut The Movers juga. Kangen banget sama kalian semuanya. Banyak anak-anak The Movers yang dikangenin. Banyak, semua anak-anak The Movers tentunya, terus anak-anak family. Kamu kangen nggak sih sama anak-anak The Movers? Kangen dong, banyak kan? Yakin? Yakin. Kangen wow. Aduh, nggak mau bayang deh nanti kalau ibadah fisik lagi tuh pasti luar biasa banget rasanya. Mikirnya aja udah berkaca-kaca gitu, apalagi kalau nantinya. Ya banyak sih, kalau enggak, ya semuanya nggak pernah ketemu sih, kecuali yang kalau pelayan bareng gitu. Yakob, Yosef, Rio, Albert, banyak lah pokoknya. Wendy, ya banyak lah. Boleh dong kasih pesan-pesan buat mereka. Pesannya buat mereka, jangan lupa untuk terus ikutan online service The Movers ataupun umum juga ikut. Jangan lupa meskipun di rumah tetap baca Alkitab, tetap doa, tetap jaga kesehatan juga. Kalau pesannya ya stay safe dimanapun, tetap taati protokol kesehatan. Kalau nggak perlu keluar ya di rumah aja, kayak gitu. Sampai ketemu nanti kalau misalnya sudah bisa ibadah offline. Kalian jaga kesehatan ya, jangan lupa jaga kesehatan. Selalu pakai masker kemana-mana, jangan sampai sakit. Terus jangan lupa tetap ikut ibadah supaya kita semua itu tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita tetap dibimbing dan kita tetap di jalan yang benar. Yang buat sekolah tetap semangat, yang kerja tetap kerja, jangan lupa protokol kesehatan, cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker. Tetap ibadah, tetap cari Tuhan, jangan lupa pakai deodoran. Kenapa pakai deodoran? Biar nggak bau. Buat teman-teman semua, seriously, teman-teman jangan jauh dari Tuhan ya di masa-masa ini. Bener-bener kalau masa-masa ini itu masa-masa kita semua bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan kedewasaan rohani kita masing-masing. Jadi
teman-teman semua kalau nggak dari diri sendiri, nggak ada usahanya untuk dekat sama Tuhan, gampang banget kamu ke bawah jauh. Jadi ayo teman-teman, serius, kamu harus dekat sama Tuhan, kamu harus cari Tuhan masa-masa kayak gini. Dan jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, walaupun secara online. Nanti jangan lupa kalau pas ibadah onsite lagi, teman-teman semua harus datang dan kita mau nikmati hadirat Tuhan bareng-bareng. Jangan lupa juga di tahun ini makin peka sama hadirat Tuhan. Leo, Yes. kamu kadang ngantuk nggak sih kalau ibadah? Aku kalau ibadah gak pernah ngantuk sih. Jadi soalnya entah kenapa gak ngantuk sih. Boleh nggak bagiin tipsnya? Sebenarnya yang membuat aku nggak ngantuk itu soalnya aku penasaran ya. Jadi aku ada akhir-akhir ini banyak banget, maksudnya di hatiku tuh banyak kerinduan untuk aku ketemu Tuhan lagi, lebih banyak lagi gitu. Karena aku waktu beberapa saat lalu belum banyak bisa ibadah dan belum banyak bisa berpartisipasi di ibadah. Jadi akhir-akhir ini sudah bisa ibadah itu benar-benar jadi rindu. Jadi tipsnya dari aku, kalian harus punya hati yang rindu sama Tuhan. Ya fokus aja di ibadahnya dan dengar. Cuci muka, terus pakai baju yang proper lah, sikapnya proper, terus jangan telat datang. 5 menit sebelum itu sudah siap gitu, sudah ready. Terus mumpung online kan ya, belajar untuk mengekspresikan diri di hadapan Tuhan. Kalau di gereja kan biasanya kan malu-malu. Ini kita bisa angkat tangan, kita bisa loncat-loncat segila yang kita bisa, itu enak kalau. Kalau aku yang pertama tuh sebelum ibadah pastinya cuci muka dulu sehingga semua capek-capeknya hilang dulu, terus cari posisi yang benar-benar enak. Terus kalau bisa itu bareng sama orang, jadi nggak sendirian. Kalau di rumah aku ibadah online The Movers sama Nyonyo sama Us gitu. Jadi kalau pas jam waktunya berdiri ya berdiri gitu, pas PAW kita berdiri bareng-bareng di balik layar, ya di depannya layar gitu. Terus selain itu juga doa sama Tuhan sih, minta dikasih kepekaan juga supaya tetap bisa ngerasain hadirat Tuhan meskipun di rumah. Ini sebetulnya tips yang lumayan manjur ya kan, kalian boleh lakukan karena aku sendiri juga melakukan. Sebelum online service guys, wajib banget buat mandi ya kan, soalnya kan karena kita tuh seharian di rumah gitu kan, apalagi kalau misalnya di online service kan biasanya kan ada Jumat jam sore gitu, dan biasanya kan kita kan dari pagi sampai seharian lah isinya di rumah gitu. Kadang ya mau online service kan ya wes sih kalau online service gitu loh, tapi nggak prepare, nggak mandi, nggak ganti baju dan lain-lain, itu jadinya kayak oke, aku menonton kayak gitu. Tapi kalau misalnya mandi terus ganti baju, make up mungkin buat yang cewek, jadi serasa bener-bener kayak ibadah gitu. Itu sih tipsnya supaya semangat ikut online service. Itu sih aktif like comment aja, biar nggak ngantuk kan. Dari saya itu betul-betul dengerin. Kalau sudah nggak dengerin dikit, bawaannya kepikiran yang lain terus ngantuk. Jadi betul-betul fokus. Ada lagi mungkin atau udah itu aja? Ya mungkin tapar pipi sendiri mungkin biar bangun. Nah, udah tahu kan tips-tipsnya? Sudah tahu tipsnya kan? Sudah tahu tipsnya? Sudah tahu tipsnya? Sudah tahu kan tipsnya? Sudah tahu tipsnya? Sudah tahu tipsnya? Sudah tahu tipsnya? Jadi ayo kita ibadah yuk. Dalam 3, 2, 1. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau sudah kumpulkan kami semua di sini Tuhan. Sebentar lagi kami mau muji, menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya, hanya nama-Mu Tuhan yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Happy New Year 2021. Happy New Year. Kan kita sudah lama nih nggak kasih tas ke kanan kiri. Nah, mumpung kita lagi ibadah Zoom, kasih tas ke layar kanan, layar kiri sambil ngomong Happy New Year. Kita nggak kedengeran, tapi kita tahu kalian kasih tas. Nah, kita sudah melewati tahun 2020 dengan penuh kemenangan dari Tuhan. Kalau kita bisa melewatinya itu semua karena Tuhan kita yang hebat, amin. Kita mau muji Tuhan kita yang hebat. Mari kita
semuanya teman-teman bangkit berdiri yang ada di rumah. Kita mau muji Tuhan bersama-sama. Sungguh Kaulah yang terindah, sungguh Kaulah yang tercinta. Kehadiran-Mu ubahkan seluruh duniaku. Hanya Kaulah yang ku pegang, hanya Kaulah yang ku pandang. Kasih dan kebaikan-Mu di dalam duniaku. Syukur ku ucapkan atas semua perbuatan-Mu. Hidupku diubahkan sejak Kau tinggal dalam hatiku. Betapa ku bersandar pada diri-Mu, tanpa-Mu ku takkan kuat. Sungguh Kaulah yang terindah, sungguh Kaulah yang ku cinta. Kehadiran-Mu ubahkan seluruh duniaku. Hanya Kaulah yang ku pegang, hanya Kaulah yang ku pandang. Kasih dan kebaikan-Mu di dalam duniaku. Kita mau nyanyikan nih dari awal. Syukur, syukur ku ucapkan atas semua perbuatan-Mu. Hidupku diubahkan sejak Kau tinggal di dalam hatiku. Betapa ku bersandar pada diri-Mu, tanpa-Mu semua kuat. Sungguh Kaulah yang terindah, sungguh Kaulah yang ku cinta. Kehadiran-Mu ubahkan seluruh duniaku. Hanya Kaulah yang ku pegang, hanya Kaulah yang ku pandang. Kasih dan kebaikan-Mu di dalam katakan. Sungguh Kaulah yang ku pandang, sungguh Kaulah yang ku cinta. Kehadiran-Mu ubahkan seluruh duniaku. Hanya Kaulah yang ku pegang, hanya Kaulah yang ku pandang. Kasih dan kebaikan-Mu di dalam dunia. Sungguh Kaulah yang terindah, sungguh Kaulah yang ku cinta. Kehadiran-Mu ubahkan seluruh duniaku. Hanya Kaulah yang ku pegang, hanya Kaulah yang ku pandang. Kasih dan kebaikan-Mu di dalam dunia, di dalam dunia. Sekali katakan, di dalam duniaku. Haleluya. Siapa di sini yang siap muji dan menyembah Tuhan? Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Mari tepuk tangan bersama yuk. Kau telah membuktikan kasih-Mu padaku. Kau yang mengubahkan hidupku yang dulu. Sekarang
tadi kita nyanyi ya kan, lagu pertama, lagu kedua, lagu-lagu yang kita nyanyikan ini bercerita soal bagaimana kehidupan kita sama Tuhan. Apakah kita ini mau membawa teman-teman sekitar kita buat memuji Tuhan? Apa kita ini mau bersinar di sekitar kita dan memuliakan nama Tuhan? Ini bicaranya soal kehidupan kita sama Tuhan kita. Dan sebentar lagi kita akan nyanyikan satu buah lagu baru, judulnya adalah Indescribable. Ini emang lirik lagunya bicara soal kebaikan Tuhan yang indescribable, nggak bisa dikata-katakan gitu. Tapi ketika kita melihat gimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika kita melihat betapa dahsyatnya Tuhan di kehidupan kita ini bakalan terus nurut kok sama Tuhan kita bakalan terus ikut Tuhan kita. Kemanapun Tuhan akan panggil kita akan ikut. Kita semuanya mau belajar lagu ini bersama-sama ya. Buat teman-teman yang masih duduk, oke, sekarang waktunya buat berdiri ya kan. Sekarang digoyang-goyangkan dulu badannya ya kan. Lagunya asik teman-teman. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama kan. Are you ready guys? Say, you're indescribable in every way. You search me out, now I'm caught up in your grace. Say, I hear my name across the ocean. You pull me closer, you pull me chain. You show me light, a new horizon. You see me light, a brand new day. Say, and I'm like, ooh, I can't find the words to say. And ooh, you're higher than all my ways, and Lord, it's you. You open my eyes to see and pour out your heart for me. My God, say, my God, you're indescribable in every way. You search me out, now I'm caught up in your grace. I just can't fathom you, I can't make sense of how your love so undeserved, it never ends. You give me freedom, don't leave me breathless. My glimpse of heaven is life with you. Say, no, there's no fighting this gracious redeem. I lift my hands high, we press to you. Say, and every time I go, I can't find the words to say. And oh, you're higher than all my ways, and Lord, it's you. Open my eyes to see and pour out your heart for me, my God. Mari kita semua katakan indescribable in every way. You search me out, now I'm caught up in your grace. I just can't fathom you, I can't make sense of how your love so undeserved, it never ends. Kata you're indescribable, you're indescribable. Ooh, ooh, ooh. Sekali katakan so indescribable. Ooh, ooh, ooh. Hallelujah, you're indescribable. Ooh, ooh, ooh. Yeah, so indescribable. Ooh, ooh, ooh. Here we go guys, mari kita semuanya tepuk tangan kita di atas bersama-sama yuk. Mari kita nyanyikan. Perfect love took my place. Only Jesus, only grace. What compares, what comes close? When you call me, I will go. Say, you're indescribable in every way. You search me out, and now I'm caught up in your grace. I just can't fathom you, I can't make sense of how your love so undeserved, it never ends. You're indescribable, you're indescribable. Ooh, ooh, ooh. Sekali lagi katakan so indescribable. Say, ooh, ooh, ooh. Yo, you're indescribable. Ooh, ooh, ooh. So indescribable. Ooh, ooh, ooh. Berikan kemuliaan luar biasa untuk Tuhan kita. Tuhan kita sangat baik teman-teman semuanya. Makanya kalau kita di gereja, kita udah sering banget bicara soal perbuatan Tuhan. Kita udah sering banget bicara soal gimana memuliakan Tuhan dan lain-lain.
Tapi kadang kita lupa ngelihat diri kita sendiri, gimana sih hidup kita sama Tuhan. Di lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu buah lagu lagi. Kita menyanyikan Jesus I Live to Sing. Aku ini ada ini buat memuji Tuhan. Kita semuanya ada ini buat memuji Tuhan. Tujuan hidup kita apa sih? Pasti menyenangkan nama Tuhan gitu, menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi ayo di tahun yang baru ini 2021, ayo fokus kita dirubah semuanya. Ayo kita punya niat, punya visi, yaitu buat menyenangkan hati Tuhan saja. Tuhan kita baik teman-teman. Kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita menyanyikan Jesus I Live to Sing, Jesus I Live to Praise. Jesus I live to sing, Jesus I live to praise. Your precious name is higher than all other names. I worship you, bow down to you. My heart and soul cry, holy are you. Menyanyikan bersama-sama.
rasanya kami nggak fokus sama Kau Tuhan. Kami mau hidup Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. I worship You, say bow down to You. My heart and soul cry, holy are You. Jesus, I live to sing. Jesus, I live to sing. Jesus, I live to praise. Your precious name is higher than all other names. I worship You, bow down to You. My heart and soul cry, holy are You. Sekali katakan, Jesus, I live to sing. Jesus, I live to praise. Your precious name is higher than all other names. I worship You, bow down to You. My heart is so sekali lagi nyanyikan dari hati kita. Jesus, I live to sing. Jesus, I live to praise. Your precious name is higher than all other names. I worship You, bow down to You. My heart and soul cry, holy are You. Say, I worship You, Jesus. I worship You, bow down to You. My heart and soul Yes, yes, yes. are You. Halo, halo. Sama-sama I worship You, bow down to You. My heart and soul cry, holy are You. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik buat kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu dan karena hanya semata-mata karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan di hidup kami Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan kami gak bisa berjalan sendirian, sekerja keras apapun, semampu apapun kami semuanya kami gak bakalan berhasil kalau tanpa pimpinan-Mu, tanpa anugerah-Mu Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan kami mau punya hati yang hanya ingin meninggikan nama-Mu, hanya ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dan sebentar kami juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya ubahkan setiap hati kami Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan. Tuntun kami semuanya Tuhan. Kami ingin Tuhan menjadi kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh ingin mendengarkan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bisakah saya minta teman-teman untuk buka suaranya gitu ya. Terus bilang Happy New Year, sehat-sehat ya semuanya. Bilang gitu satu sama lain. Yuk buka suaranya, bilang Happy New Year. Atau tulis di live chat Happy New Year. 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 Oke teman-teman sama-sama kumpul lagi. Kita bersama-sama mau belajar firman Tuhan bersama-sama di tahun yang baru, tahun 2021. Tahun ini masih tahun baru ya hitungannya, karena ini ibadah The Movers yang pertama di tahun 2021. Dan
sebetulnya tahun 2021 tanpa disadari udah berjalan 15 hari. Saya juga kaget gitu ya, mikir ini ternyata udah 15 hari di tahun 2021. Cepet banget waktu berlalu dan teman-teman terus doa supaya kita di tahun ini udah bisa ibadah onsite lagi gitu ya. Doa yang kenceng teman-teman semua. Karena sekarang ada kabar, mulai ada vaksin gitu kan. Dan habis ini harusnya disebarkan ke seluruh penduduk Indonesia. Hopefully tahun ini kita udah bisa ibadah onsite lagi gitu kan. Semoga, hopefully banyak berdoa gitu. Nah teman-teman semua hari ini saya ingin cerita tentang beberapa hal yang sangat menarik dan khususnya ada sebuah eksperimen yang ingin saya ceritakan pada teman-teman semua. Eksperimen ini namanya Monkey Step Ladder Experiment. Teman-teman bisa lihat di gambar di depan. Ada 4 monyet dan juga ada tangga dan juga ada banana di ujungnya, ada pisang di ujungnya. Kayak gimana sih eksperimen ini? Jadi ceritanya gini teman-teman, satu hari ada beberapa orang peneliti yang mereka itu mau meneliti monyet-monyet dan tingkah laku monyet-monyet gitu kan. Jadi mereka memilih 4 ekor monyet dan kemudian ditaruh di sebuah ruangan dan di dalam ruangan itu ada sebuah tangga yang di ujung tangganya diletakkan sesisir pisang, banana. Nah, sebagai seekor monyet itu makanannya sukanya apa teman-teman semuanya? Oke, pisang gitu ya. Monyet sukanya pisang. Jadi tentu saja ketika mereka ditaruh di sebuah ruangan dengan ada pisang di ujung tangga, mereka itu langsung berusaha untuk ngambil pisang itu. Anggaplah ini monyet-monyet lagi berbicara satu sama lain ya. Ih gila guys, lihat di atas tangga ada pisang gitu kan. Yang satu bilang, gila pisangnya kayak enak, panjat yuk gitu kan. Dan terus monyet-monyet ini semuanya mereka itu berusaha untuk memanjat tangga itu dan ngambil pisangnya. Tapi apa yang terjadi karena ini bukan di kebun binatang, tapi ini di dalam eksperimen. Ketika monyet-monyet ini mau memanjat tangga, para peneliti itu menyiram monyet-monyet ini dengan air yang sangat dingin. Sehingga semua monyet-monyet itu basah, menggigil, kedinginan, dan mereka otomatis turun dari tangga. Lalu apa yang terjadi? Monyet-monyet ini waktu menggigil mereka menoleh ke kanan dan ke kiri dan mereka bingung gitu ya kenapa kok mereka disiram sama air dingin. Dan terus mereka berpikir apa yang harus dilakukan. Tapi namanya monyet gitu ya dan namanya semua makhluk hidup mereka akan berjuang segala sesuatu untuk bisa makan. Sehingga setelah mereka menggigil beberapa saat badan mereka belum kering masih basah. Monyet-monyet ini kembali berusaha untuk memanjat tangga yang sama berusaha mengambil pisang itu. Kedua kali mereka berusaha memanjat apa yang terjadi? Mereka disiram lagi sama air dingin. Gitu ya. Dan monyet-monyet itu basah kuyup lagi. Kemudian mereka mencoba lagi, yang ketiga mereka coba manjat tangga lagi dan kemudian disiram lagi. Mereka manjat tangga lagi dan disiram air dingin lagi dan begitu seterusnya sampai akhirnya monyet-monyet ini berpikir, berarti kita tidak boleh manjat tangga ini. Berarti kita gak usah manjat tangga ini, nanti kita ini kedinginan gitu ya. Dan akhirnya mereka ini sebagai 4 ekor monyet mereka menggigil kedinginan, mereka ngeliatin pisang tapi mereka gak bisa ngambil pisangnya gitu ya. Nah, terus para peneliti ini mencoba mengubah variabel di dalam penelitian itu. Salah satu monyet dari 4 ekor monyet yang basah ini ditukar dengan monyet yang baru. Dan monyet yang baru ini masih kering badannya gitu ya. Nah monyet yang baru ini masuk ke dalam ruangan itu, masuk dalam kandang itu dan dia melihat, oh ada pisang. Dan monyet yang baru ini berusaha mendekati tangga itu dan memanjat tangga itu untuk ngambil pisang tersebut. Apa yang terjadi? Pada saat monyet yang baru ini berusaha manjat, semua monyet-monyet yang 3 monyet lain yang basah itu berusaha menahan monyet yang baru ini. Don't do that, you don't wanna do that. Jangan sentuh tangganya, jangan gitu kan. Sehingga monyet yang baru ini dia dihalang-halangi dan dia kebingungan. Oh, gak boleh manjat tangga ya? Ya sudah, akhirnya dia diem teman-teman semua. 4 monyet ini, 3 monyet basah dan 1 monyet yang kering, semua diam. Kemudian para peneliti menukar lagi 1 monyet basah dengan monyet yang baru yang kering.
Dan ditukar lagi monyet yang basah dengan monyet yang kering. Ditukar lagi monyet yang basah dengan monyet yang kering. Sehingga di dalam kandang itu ada 4 monyet yang semuanya kering. Tapi here's the catch teman-teman semuanya. Semua monyet ini tidak ada yang berani memanjat tangga, tidak ada yang berani mengambil pisang, tapi tidak ada monyet yang ngerti kenapa gak boleh manjat tangga. 4 monyet kering ini semuanya nggak tahu kenapa mereka nggak boleh manjat tangga. Tapi yang mereka tahu adalah jangan manjat tangga tersebut. Teman-teman, saya tidak mau menyamakan kita dengan monyet-monyet tentunya gitu ya. Kita kan manusia, yang ngerasa manusia boleh angkat tangannya gitu kan. Yang ngerasa manusia boleh tulis di live chat saya gitu ya, masih ngerasa manusia gitu kan teman-teman. Tapi kadang-kadang kita ini sama dengan monyet-monyet itu. Para peneliti berkata bahwa sebagian besar dari manusia itu seringkali ketika mereka melakukan sesuatu, mereka melakukan hal itu tuh tanpa tahu alasannya kenapa. Dasarnya tuh apa? Kenapa kok aku harus melakukan ini? Kenapa aku harus bangun pagi, aku harus mandi? Kenapa aku harus pergi sekolah? Kenapa aku harus bekerja? Jadi banyak orang ketika melakukan segala sesuatu tuh kayak mereka tuh diprogram seperti robot aja dan mereka nggak tahu why mereka harus melakukan hal tersebut, teman-teman semuanya. Padahal kalau kita ini sebagai manusia, kita ngerti esensi dari segala sesuatu yang kita lakukan, maka kita akan mengusahakan hal itu dengan lebih sungguh-sungguh. Intinya, people who know the why will always fight for the how. Orang yang tahu kenapa aku harus melakukan sesuatu, mereka pasti akan cari cara untuk bisa melakukan hal tersebut. Kenapa ada banyak orang yang merasa sekolah itu gak penting dan kemudian menyia-nyiakan sekolah? Karena mereka gak tahu pentingnya sekolah itu apa. Kenapa ada orang yang malas untuk bekerja? Karena dia gak ngerti kenapa yang namanya kerja itu sangat penting. Ada orang-orang yang gak ngerti kenapa harus bekerja untuk sebelum bisa berkeluarga, sebelum kalau bisa nih teman-teman semuanya, kamu harus punya sesuatu bekal sebelum kamu itu pacaran dan kemudian kamu menikah. Kenapa? Ada banyak orang yang gak perlu lah punya bekal kayak gitu, yang penting pacaran aja. Yang penting nikah-nikah aja. Karena mereka gak ngerti kenapa mereka harus mempersiapkan segala sesuatunya itu. People who know the why will always know the how. Nah, sekarang saya nggak ngomong soal sekolah, pekerjaan, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang why ibadah. Kan hari ini kita semua nih ibadah sama-sama, betul ya teman-teman semua? Apa yang kita lakukan hari ini, kita kumpul bareng-bareng, kita nyembah bareng-bareng, dan kemudian kita dengarkan firman bareng-bareng, ini semua ada dalam sebuah frame yang kita sebut dengan ibadah. Nah, permasalahannya adalah ada beberapa orang, saya nggak ngomong semua, dan saya harap teman-teman tidak termasuk dalam bilangan orang-orang ini, tapi ada beberapa orang yang nggak ngerti kenapa ibadah. Kenapa sih teman-teman? Coba boleh saya tanya, kenapa sih teman-teman datang ibadah hari ini? Bukan datang sih, kenapa teman-teman tune in ke ibadah online hari ini gitu ya? Karena teman-teman nggak datang ke gereja. Kenapa? Ada yang bilang mungkin dipaksa orang tua mungkin. Ada yang mungkin, karena disuruh sama leaders family, karena di broadcast ya wes gak ngapa-ngapain akhirnya masuk. Kenapa teman-teman ibadah? Saya harap bukan karena alasan-alasan itu gitu ya teman-teman semua. Tapi kita mesti ngerti, beneran kita mesti ngerti esensinya supaya kita mengusahakan hal itu dengan lebih sungguh-sungguh. Bangsa Israel adalah sebuah bangsa yang Tuhan sudah kasih kata-kata kepada mereka, Tuhan sudah kasih peringatan, Tuhan sudah bilang sama bangsa Israel, kamu harus ngajarin anak-anakmu untuk beribadah kepada Tuhan. Kamu harus ngajarin keturunan yang akan datang untuk mereka itu menyembah Tuhan Allah yang hidup. Kamu harus ngajarin mereka supaya mereka terus rajin datang kepada Tuhan. Nah, yang kita tangkap kalau kita baca di dalam Alkitab, bangsa Israel seringkali ngajarin kepada anak-anaknya cara beribadah, tapi mereka tidak ngajarin kenapa harus ibadah pada Tuhan. Sehingga yang dihasilkan, produk yang dihasilkan adalah orang-orang seperti orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, yang mereka itu sangat mementingkan tata cara ibadah, tapi esensi dari ibadah itu sendiri mereka nggak tangkap.
Dalam Alkitab kata-katanya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Hati berbicara tentang esensi, why kita melakukan hal itu. Nah hari ini teman-teman, kenapa sih kita itu beribadah? Firman ini disampaikan bukan untuk nakut-nakuti teman-teman and make you feel guilty karena meremehkan ibadah. No, membuka perspektif kita. Karena yang namanya ibadah itu penting. Bisakah katakan pada kanan dan kiri ibadah itu penting? Ibadah itu penting. Kenapa sih Cek Beatrice kok penting gitu ya? Nah, kenapa ibadah penting? Hal yang pertama teman-teman semua, ibadah penting karena yang pertama, ibadah itu membukakan mata kita sehingga kita itu bisa ngerti. Ibadah itu, kalau boleh saya katakan dalam bahasa yang lebih manusiawi, itu eye opening. Bikin kita itu jelas matanya. Bikin kita itu bisa membukakan hal-hal yang sebelumnya kita ini nggak tahu sama sekali. Sadar nggak sih teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, mata rohani kita ini seringkali kayak ditutupin sama kabut. Kita ini kan dalam sehari-hari hadapin banyak hal ya. Sekolah itu pasti ada tantangannya dan kesulitannya tersendiri. Saya tahu teman-teman yang sekolah online, you're tired, I know you are gitu ya. Tapi teman-teman berjuang. Cayo gitu kan, semangat, fighting gitu teman-teman yang sekolah online. Nanti ada saatnya teman-teman akan balik ke sekolah kok, tenang aja. Sekarang dinikmati dulu bisa bangun sedikit lebih siang daripada biasanya gitu ya. Nah teman-teman yang kerja, di dalam pekerjaan selalu ada something, ya ada aja gitu kan problemnya, ada masalahnya, ada kesulitannya, ada tantangannya tersendiri. Dalam keluarga selalu aja ada konfliknya, intrik-intriknya dan lain sebagainya. Dan semua hal itu bisa membuat pikiran kita itu kalut. Dan ending-endingnya adalah kita seringkali dalam sehari-hari itu bisa mikir yang enggak-enggak. Bisa mikir macam-macam. Bisa mikir tiba-tiba satu hari galau-galau aja gitu. Ngapain ya gua hidup kayak begini nih buat apa ya? Mungkin yang kerja, masa iya aku mau seumur hidup kerja nih kayak gini, banting tulang cek capek ya. Yang pacaran, waduh dipikir-pikir capek juga ya pacaran gitu ya. Kalau pacarannya wes mulai masuk masa bosen dan fase-fase gak enak gitu. Tapi kalau memang pacarnya toksik ya mending diputusin aja gitu kan. Nah terus pokoknya pikirannya wes mulai macam-macam, pikirannya wes enggak, pikirannya wes kemana-mana. Dan kita tuh perlu dibukakan matanya lagi. Pikiran kita nih mesti dijernihin lagi dan kita mesti diingetin lagi sama apa yang benar-benar penting di dalam hidup ini. Dan salah satu caranya, bukan salah satu, hal yang menurut saya paling bisa membukakan mata kita semua adalah ibadah. Very eye opening teman-teman semua. Coba kita buka Alkitab di dalam Mazmur 73 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya bacakan buat teman-teman semua, teman-teman perhatikan. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi Mazmur ini dibuka dengan pemazmur ini bilang, ngerti sebetulnya Tuhan tuh baik, ngerti. Tuhan tuh luar biasa, ngerti. Tapi di ayat 2 pikiran dia udah mulai melenceng kemana-mana. Di ayat yang kedua dia bilang, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Kenapa dia tergelincir? Karena di ayat yang ketiga, sebab aku cemburu sama pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, mereka itu gak sakit, kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka gak kena tulah kayak orang lain. Ayat yang kita baca nih aneh ya teman-teman semua. Ayat yang pertama dibuka dengan pengertian, sebetulnya ngerti kalau Tuhan tuh baik. Sebetulnya ngerti kalau Tuhan tuh memberkati, ngerti kalau Tuhan tuh sayang. Tapi mulai ayat 2, ayat 5 sampai ayat yang kelima dan seterusnya, teman-teman bisa lihat bahwa si pemazmur ini pikirannya udah mulai kemana-mana. Dia udah bilang, dia mulai mikir, tapi ya kalau lihat orang-orang yang gak percaya sama Tuhan kok kayak seneng-seneng aja hidupnya. Kalau lihat orang-orang yang fasik tuh loh, yang mereka tuh jahat-jahat, yang pikirannya itu
pikirannya berusaha menipu orang, pikirannya berusaha untuk ngeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dengan sikut kanan, sikut kiri. Orang-orang yang mereka tuh nggak peduli tentang yang namanya ibadah. Kok kayaknya mereka sehat-sehat aja tuh, kayaknya kaya-kaya aja tuh, kayaknya happy-happy aja, hidupnya nggak susah sama sekali, nggak kena tulah kayak orang-orang lain. Saya di sini bukan mendiskreditkan si pemazmur, tapi saya mau ngomong bahwa seringkali kita juga kayak gini gak sih teman-teman? Pikirannya tuh kemana-mana. Iya, dipikir-pikir, baca Alkitab. Ngapain ya? Nah, itu pikiran tiba-tiba teling muncul gitu aja. Kadang-kadang gak disadari, tiba-tiba muncul aja gitu. Sampai di ayat yang ke-13, si pemazmur bilang, sia-sia aku nih baik. Sia-sia aku nih bersihkan diri, menyucikan hati. Sia-sia aku basuh tanganku, supaya aku nih gak bersalah, tanda aku gak bersalah. Pernah mikir kayak gitu, sia-sia jadi orang baik? Bilang kanan kiri, coba mikir gitu. Tapi kadang-kadang ya pikiran kayak gitu tuh muncul-muncul sendiri. Bener teman-teman, pikiran gitu tuh kadang-kadang muncul-muncul dewek. Gak bisa dihalangi. Terus apa yang harus dilakukan? Kapan perubahan itu terjadi? Nah, di ayat-ayat ini teman-teman kalau baca ayat 1, 2, 3 dia akan mulai mengeluhkan segala sesuatu, 13, 14, 15 dia mengeluhkan segala sesuatu. Perubahan terjadi di ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Kita lihat 16 sampai 18, si pemazmur bilang, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Aku gak ngerti, sampai hari ini pun masih gak ngerti. Kenapa orang-orang jahat tuh tetap mujur? Kenapa orang-orang jahat tetap beruntung? Gak ngerti. Sampai ayat 17, aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Ternyata ditaruh Tuhan di tempat-tempat yang licin. Sehingga orang-orang ini gampang hancur, rapuh dan hancur. Perubahan terjadi di ayat berapa? Ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Inilah yang kita sebut dengan ibadah. Pada saat pikiran kalut dan pikiran bingung, pada saat pikiran kita udah mikir yang enggak dan mulai mikir, wes kayaknya gak ada bedanya hidup sampai mati. Pada saat kita udah mikir yang memikirkan sesuatu yang cuma untuk diri kita sendiri, itu semua diubahkan pada saat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, pikiran kita dijernihkan, semua pikiran-pikiran yang jelek dihapuskan, dan kita bisa fokus sama apa yang betul-betul penting di dalam hidup ini. Perubahan terjadi pada saat kita beribadah. Saat kita beribadah kita sadar, oh iya. Sadar gak sih teman-teman dengan banyaknya media sosial sekarang kita nih gampang banget iri sama orang. Kamu buka TikTok, kamu ngeliatin orang-orang dengan berbagai kreativitas yang luar biasa, terus kamu mikir, kok aku gak sepinter orang-orang ini sih? Segampang itu loh teman-teman buat iri zaman sekarang gitu kan. Hah? Apaan sih? Gak bohong gitu ya. Gak ngerti gitu loh. Kenapa kok gak bisa kayak dia ya? Gila dia ini sukses banget. Wih, temenku ini sama masa pandemi ini produktif banget hidupnya. Aku nih kok cuma terbahan terus gitu ya. Bukannya mikir untuk maju, tapi lebih ke arah malah jadinya jatuhnya iri. Tapi pada saat kita beribadah, oh iya ya ternyata aku tuh gak perlu iri. Oh iya ya, ternyata apa yang aku lakukan ini salah. Oh iya ya, ternyata ada yang harus aku perbaiki dalam hidup. Oh iya ya, ternyata Tuhan itu tetap baik dan tetap sayang sama aku. Inilah teman-teman kenapa kita itu harus beribadah. Pada saat beribadah mata kita dibukakan, kita ngerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita ngerti apa yang harus kita perbuat, ternyata ada yang harus kita benahi. Kita ngerti bahwa Tuhan itu tetap baik. Aku kan bisa baca firman Tuhan di rumah, aku belajar di rumah bisa. Nah ini teman-teman, ada mutiara-mutiara yang sangat indah, yang Tuhan simpan
untuk kita dapatkan pada saat kita beribadah. Kita nggak bisa dapetin itu dengan gali firman Tuhan sendiri. Kadang-kadang Tuhan simpen pada saat ibadah. Jadi kita baca Alkitab, pernah nggak sih baca Alkitab bolak-balik, tapi pas kamu datang ke gereja, kamu dapat hal baru. Udah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, udah belum? Udah baca semuanya, Tapi pas kamu datang ibadah, ternyata, oh ada hal baru ya yang aku dapatkan. Dan itu yang saya bilang dengan eye opening. Contoh sederhana, saya datang ibadah. Ini buat saya pribadi loh teman-teman, revelation buat saya pribadi. Saya datang ibadah, terus tiba-tiba firman Tuhan bicara tentang kita ini jadi orang baik boleh, nolong orang boleh, bantu orang susah boleh, tapi bantu orang pun harus tanya sama Tuhan. Nah kalau misalnya orang itu minjem duit sama kita, tapi duitnya dipakai buat judi. Kalau kamu ngasih kepada dia, kamu malah salah di hadapan Tuhan. Waktu itu saya dengar firman itu, oh ternyata bantu orang pun harus tanya ya sama Tuhan. Revelation buat saya. Pernah saya datang ke gereja, ibadah gitu kan, di KRD tentunya, saya nggak ibadah di tempat-tempat macam-macam, di KRD. Terus firman Tuhan ngajarin bahwa ternyata yang namanya rajin itu lebih penting daripada pinter. Malah di dalam Alkitab seringkali kata-kata yang diasosiasikan dengan pintar, pandai itu adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang mereka itu gak peduli sama Tuhan dan lain sebagainya. Jadi kita jangan mengejar kepandaian, kita harus mengejar rajin. Kerja yang rajin, sekolah yang rajin, nanti hikmat Tuhan yang kasih sendiri. Itu pun hal baru buat saya. Saya baca Alkitab, saya belajar Alkitab teman-teman. Tapi mutiara-mutiara saya dapatkan pada saat saya ini mempersiapkan firman untuk ibadah. Tuhan tiba-tiba kasih sesuatu yang baru. Ternyata beberapa minggu yang lalu kita belajar cerita tentang Hagar yang kabur dari rumah Abraham, dari family yang sangat disoriented, yang imperfect, yang gak karu-karuan. Ternyata kabur, disuruh balik sama Tuhan. Jadi buat teman-teman yang pengen kabur dari rumah, kabur is not an option, teman-teman semua. Kabur itu bukan pilihan. Ternyata gak boleh sama firman Tuhan, kabur-kaburan kayak gitu. Di dalam firman Tuhan, di dalam ibadah, kita ini dapetin hal baru. Coba deh kita cek. Pernah nggak teman-teman dapat hal baru ketika beribadah pada Tuhan? Angkat tangannya yang pernah dapat hal baru. Dengar firman Tuhan dapat hal yang baru. Coba teman-teman angkat tangannya terus scroll, lihat gambar teman-teman yang lain. You will see bukti why kita ini harus ibadah. Ini loh kenapa? Kamu perlu dibukakan matanya. Mazmur 73 ayat 21 sampai 24, di ayat yang bawah-bawahnya lagi. Si pemazmur bilang, ketika hatiku merasa pahit, pernah nggak hatinya lagi pahit, lagi jengkel, lagi kesel sama orang, lagi emosi, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu, aku nggak ngerti. Aku nih kayak hewan, nggak ngerti apa-apa, nggak punya akal budi gitu loh, nggak ngerti apa-apa. Tapi ayat yang ke-23, aku tetap di dekatmu, Engkau Tuhan memegang tangan kananku. Yang penting dekat sama Tuhan. Yang penting tetap sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang penting ibadah sama Tuhan. Kalau kamu ibadah ayat 24 dengan nasihatnya, Tuhan itu akan menuntun kita. Dan Dia akan mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Tuhan proses hidup kita sehingga kita bisa menghasilkan, mengalami hidup yang terbaik di dalam Tuhan. Melalui ibadah kita belajar bahwa dosa itu enak, tapi mengasihi Yesus itu lebih enak. Memang ada menderitanya sih mengasihi Yesus, ada sesuatu yang harus kita pikul. Tapi kalau kita mau diproses, someday hidup kita ini akan menghasilkan buah-buah kebenaran yang akan menguntungkan diri kita sendiri. Bahkan hal-hal yang sudah pernah kita dengar sebelumnya, pada saat ibadah, diingetin lagi, oh iya ternyata ini penting ya. Saya ingat minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan di KRD Kids, dan firman Tuhan itu bicara tentang ada orang di dalam Amsal berkata, ada orang yang mulutnya tuh lancang kayak tikaman pedang,
Tapi orang yang mulutnya itu bijak, lidahnya bijak, itu mendatangkan kesembuhan. Jadi saya bilang sama anak-anak KRD Kids, adik-adik ingat jangan gampang marah, saya bilang. Jangan gampang emosi, pokoknya kalau marah tuh ya minta sama Tuhan, diberikan kesabaran. Saya bilang kayak gitu kan. Loh itu kan sebetulnya sebuah firman yang sederhana, ya teman-teman semua, sederhana gitu loh. Terus tiba-tiba saya tuh baca, waktu itu saya bawa Zoom ke depan kayak hari ini, saya juga bawa Zoom ke depan gitu ya. Dan saya baca anak ini tuh ada anak-anak tuh yang nulis, namanya anak KRD Kids kan jujur ya teman-teman semuanya. Mereka nulis, Kak, aku orangnya suka marah-marah di rumah gitu kan, dia bilang kayak gitu. Kak, aku suka marah-marah di rumah gitu. Saya baca tuh saya geli sendiri teman-teman semua. Ya ampun lu tunalah anak-anak ini ya kan, ngaku-ngaku sendiri gitu loh kalau dia tuh orangnya suka marah-marah lah. Firman Tuhan ngingetin supaya gak marah-marah. Tapi yang saya syukuri teman-teman, yang penting kan diingetin. Yang penting diingetin. Dan dari diingetin itu, kita bisa berubah jadi pribadi yang lebih baik. Dari diingetin oleh firman Tuhan, kita ingat kita harus pacaran tuh jaga yang kudus, jaga kekudusan di dalam pacaran. Dari ibadah kita diingetin bahwa oh ternyata hidup ini bukan tentang diri sendiri tapi tentang memuliakan Tuhan. Dari ibadah kita diingetin bahwa oh ternyata Tuhan tuh sayang sama aku dan Tuhan tuh hebat. Aku harus andelin Tuhan dalam segala sesuatu. Selalu diingetin kayak gitu teman-teman semuanya. Kita beribadah bukan karena kita layak, tapi karena kita perlu dilayakkan. Kita beribadah bukan karena kita bersih, tapi karena kita perlu dibersihkan oleh firman Tuhan. Kita beribadah bukan karena kita gak pernah ragu, tentu ada keraguan. Tetapi kita beribadah karena kita belajar meletakkan iman percaya kita di dalam Tuhan. Kita beribadah bukan karena kita udah ngerti, tapi karena kita minta diajari. Dan kita ibadah bukan karena kita sudah sempurna, tapi kita minta untuk terus diproses dan disempurnakan melalui firman Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Jadi coba tulis di live chat, ayo ibadah, ayo opening loh, ayo ibadah. Very eye opening teman-teman. Kamu gak dapet ini nih di tempat lain gitu ya. Yang kedua, why ibadah? Karena ibadah itu meluruskan pandangan kita lagi kepada Tuhan. Sadar gak sih kita ini gampang banget loh teralihkan perhatiannya dari Tuhan ke hal-hal lain. Hal-hal sesimpel drama Korea, games, TikTok, Instagram, webtoon, medsos, anime, kerjaan, orderan, permasalahan dengan teman. Gampang banget mengalihkan kita daripada Tuhan. Habis nonton drakor aja ya, ini yang saya rasakan sendiri. Habis nonton drakor, my mind is filled with drakor. Saya memikirkan apa yang tokoh-tokoh ini lakukan selanjutnya. Saya membayangkan dunia selanjutnya itu dalam pikiran saya. Saya cari OST-nya dan saya dengerin lagunya. Terus saya galau-galau lagi. Saya putar lagi semua scene-nya dalam pikiran saya. Terus saya ngepoin semua tokoh-tokohnya. Apa yang mereka lakukan dan project-project mereka terbaru saat ini. Segampang itu teman-teman. Untuk teralihkan pikirannya dari Tuhan ke hal lain. Ini baru ngomong drakor, ini belum ngomong yang lain-lain. Segampang itu. Tapi ini yang saya suka tentang ibadah. Datang ibadah, datang sama Tuhan. Baru ingat lagi, fokus hidup itu adalah Tuhan. Ternyata datang hadirat Tuhan, rasain hadirat Tuhan. Oh Tuhan kau baik sekali, Tuhan kau luar biasa banget. Ternyata aku gak perlu galau tentang apa yang tokoh itu lakukan di dalam drama. Kenapa kok yang ini gak jadi sama yang ini, padahal aku lebih suka dia sama yang ini. Ternyata aku gak perlu mikirin hal-hal seperti itu. Yang penting aku nih mengasihi Tuhan dan Tuhan sayang sama aku. Ibadah itu meluruskan lagi pikiran kita sama Tuhan. Ternyata Tuhan yang harus diprioritaskan dalam hidup ini. Dan hidup ini bukan tentang aku dan apa yang aku suka. Tapi tentang lebih besar daripada itu, yaitu tentang Tuhan dan apa yang Tuhan suka di dalam hidupku. Ayat 13, pemazmur bilang sia-sia aku mempertahankan segala sesuatu. Tapi mulai ayat 17 yang bicara tentang ibadah saat aku masuk ke dalam tempat kudus Tuhan. Ayat-ayatnya tuh
nada-nada di dalam ayat itu tuh berubah. Sehingga di dalam ayat yang ke-25, si pemazmur ini, dari yang sebelumnya dia cuma mikirin diri sendiri, dari yang sebelumnya dia iri dan jengkel sama orang, dari yang sebelumnya dia itu ngerasa sia-sia datang sama Tuhan. Di ayat yang ke-25 sampai 26 dia bilang, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Ternyata selain Tuhan tuh gak ada lagi sih yang aku ingini dalam bumi ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jesus is the most important thing in my life. Tuhan itu yang paling penting di dalam hidup ini. Ternyata Tuhan yang harus aku utamakan dalam hidup ini. Ternyata aku ini hidup buat Tuhan. Ini yang kita dapatkan kalau kita ibadah. Kalau kita nggak ibadah teman-teman, pikiran kita tuh wes mikir yang bukan Tuhan. Wes pastilah. Yang lain-lain lupa sama Tuhan. Ibadah ingat lagi balik sama Tuhan. Tentu ini nggak bisa berdiri sendiri loh ya, ibadah ini harus diiringi juga dengan teman-teman sehari-hari harus saat teduh sendiri, doa sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. But there's something special in corporate worship. Pada saat kita berkumpul dan kita dikondisikan untuk nyembah Tuhan, di situ fokus kita shift lagi, balik lagi sama Tuhan. Kalau sungguh-sungguh akan seperti itu, prioritas dibenahi lagi. Theodore Roosevelt, mantan Presiden Amerika Serikat berkata, Anda bisa kok sembah Tuhan dimanapun dan kapanpun. Tetapi kemungkinan besar Anda tidak akan melakukannya kecuali Anda telah belajar menyembah Dia di suatu tempat tertentu pada waktu tertentu. Seperti yang kita lakukan hari ini. Firman Tuhan hari ini bukan maksa. Kalau nggak ibadah, mate kon. Enggak. Tapi firman hari ini mau buat perspektif kita benar. Oh ternyata ini loh kenapa aku harus datang sama Tuhan. Kenapa aku harus set aside time untuk menyembah Tuhan. Teman-teman saya mau ngajak teman-teman untuk tahun ini set aside time untuk beribadah pada Tuhan. Well, kamu bisa lihat lagi rekaman ulangnya nanti. Bisa konce, bisa. Tapi akan lebih baik kalau kamu set aside some time pada waktu itu untuk benar-benar sembah Tuhan pada waktu tersebut bareng-bareng. Persiapkan diri dengan sungguh-sungguh seperti tadi yang tips-tips disampaikan itu, supaya kita ibadahnya bisa lebih fokus lagi gitu kan. Dan bahkan lagu-lagu yang tadi kita nyanyikan, bilang bahwa kita ini hidup buat Tuhan. Kita hidup buat nyanyi, worship, menyembah Tuhan. Hey, nanti kita mati masuk surga, yang kita lakukan itu loh nyembah Tuhan. Drama Korea tuh gak bawa nanti di matian, di akhirat nanti. Idol Korea itu gak kamu bawa itu nanti sampai sana. Oke, you can like them now gitu. Tapi jangan lupa like Jesus more daripada mereka semuanya itu. Well, you can focus to work now. Tetap jangan lupa kerja yang sungguh-sungguh. Tapi kerjaanmu gak akan kamu bawa ketika kamu mati. Nanti yang kamu lakukan adalah nanti nyembah Tuhan. So, why not devote our life now to practice worshiping God in every day in our life. Sehingga nanti pada saat kita di sana, kita udah gak bengong lagi dan kita langsung bisa tune in sama hadirat dan worship, menyembah Tuhan. Saya ingin tutup firman Tuhan ini dengan sebuah ilustrasi singkat teman-teman semuanya. Saya bawa tali, ini saya gak berusaha untuk jadi anggota pramuka lagi. Saya gak suka pramuka dan saya rasa teman-teman sebagian juga gak suka pramuka. Tapi pada saat saya mempersiapkan firman ini, Tuhan tuh ngingetin pada saya gini. Ini ilustrasi ya teman-teman semua. Kita nih kayak tali yang diikat sama Tuhan. Oke? Dengan berbagai permasalahan dalam hidup ini, apa yang kita hadapi, kita nih gampang banget kendor kayak gini. Gampang banget untuk lepas. Kendor, lepas. Tapi pada saat kita beribadah, dikencengin lagi. Kenceng lagi sama Tuhan. Ngadepin banyak masalah, kadang-kadang kendor lagi. Saya nggak boleh kendor, iman harus teguh. Betul, iman harus teguh. Makanya kita ini doa sama Tuhan, ibadah pada Tuhan. Dikencengin lagi. Sehingga nggak lepas dari Tuhan.
Permasalahannya ada banyak orang yang mikir, ibadah tuh gak ada gunanya. Ibadah tuh buat apa? Kalau aku gak ibadah sekali, 2 kali juga kayaknya gak masalah. Kayaknya gak masalah teman-teman pertamanya. Tapi seiring berjalannya waktu, gak ibadah. Kameranya tolong ikutin ke bawah. Gak ibadah. Kita lepas dari Tuhan. Kalau udah lepas, firman Tuhan bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. That's why, saya mengajak teman-teman semua, tahun ini, yang kenceng sama Tuhan. Kalau udah mulai kendor, kencengin lagi. Fokus lagi sama Tuhan. Cintai Tuhan lagi. Life is not about yourself. Hidup itu bukan tentang kamu sendiri dan apa yang kamu suka. You live for bigger purpose than that. Kamu hidup buat Tuhan. Kita semua hidup buat Tuhan. Ayo teman-teman semua. Kita berdoa. Kami menyadari Tuhan seringkali pikiran kami teralihkan prioritas kami. Memprioritaskan Engkau dalam hidup kami geser dengan hal-hal lain. Tapi kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah padamu. Pada saat kami datang ke dalam hadirat-Mu, kami ingat lagi bahwa Tuhan ternyata Kaulah yang terutama dalam hidup ini. Yang harus kami utamakan dalam segala sesuatu. Bukan harus kami utamakan, Kau memang yang terutama. Dan Kau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang besar. Jadi buat apa kami khawatir tentang berbagai hal dalam hidup ini? Yang kami perlukan adalah untuk fokus lagi pada Tuhan. Dan mengarahkan seluruh hati dan pandangan kami kepada Tuhan. Jesus, I live to sing. Jesus, I live to praise. Your precious name is higher than all other names. I worship you, bow down to you. My heart and soul cry, holy are you. Jesus, I
bersyukur sama Tuhan untuk tahun ini yang boleh kita jalani ini? Sudahkah kamu bersyukur sama Tuhan hari ini? Sudahkah kamu menaikkan pujian penyembahan kamu kepada Tuhan setinggi-tingginya hari ini? Sudahkah teman-teman di tahun yang baru ini ngerasain hadirat Tuhan? Sudahkah kamu merasakan bahwa Tuhan itu sayang sama kamu dan kamu merasakan hadiratnya melingkupi kamu dimanapun kamu berada? Sudahkah kamu ngobrol sama Tuhan di tahun ini, di tahun yang baru ini? Sudahkah kamu mengalami Tuhan di tahun yang baru ini? Saya mau ajak teman-teman semua kita sembah Tuhan bersama-sama. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan bersama-sama. Jesus.
Selamat malam semuanya, selamat malam gitu. Halo, kasih hai dulu dong ke samping kayak tadi Kesia sudah ngomong, kasih tos kanan kiri lagi, atau pakai reaction juga boleh gitu ya. Oke, hari ini kita akan mendengarkan yang juga penting dari dalam sebuah ibadah. Ini sebenarnya nggak kalah penting, tapi lebih penting firman sih. Tapi ini juga penting, yaitu pengumuman. Oke, nah hari ini pengumuman yang pertama, ini welcome untuk kalian yang hadir di ibadah pertama kali The Movers di tahun 2021. Kasih reaction dulu, tepuk tangan. Mungkin yang di gereja tepuk tangan. Yoi. Nah, hari ini kita ibadahkan via Zoom nih. Nah, oke, kita tadi sudah dengar pesan dari C. Beatrice gitu ya. Pesan dari Tuhan terutama untuk kita harus semakin sering untuk ibadah dengan Tuhan gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk kalian bisa ibadah lagi, yaitu nanti di tanggal 29 Januari kita akan ibadah kembali dan ibadahnya tetap melalui Zoom gitu ya. Kita masih belum ibadah onsite, tapi ya doakan saja semoga kita bisa cepat ibadah onsite gitu ya. Nah, nanti di tanggal 29 Januari itu kita juga akan ada acara welcoming teman-teman kita yang naik kelas dari KRD Kids gitu ya. Tadi aku juga sudah lihat di list yang ikut Zoom ada siapa tadi ya? Siapa terus dari kelas Hope gitu. Yoi, menunjukkan identitas dirinya. Siapa? Aldi. Oke, Aldi. Boleh itu gokil itu. Oke, pengumuman yang kedua, family time. Jangan lupa minggu depan kita juga akan ada family time. Kalian sudah bisa mulai kontak ke family leadernya. Mungkin mudah daftar dari sekarang gitu ya. Aku sudah mulai excited ini untuk family time di tahun 2021 gitu. Boleh. Kalian langsung kontak ke GT Family, bisa kontak ke Cenovi atau Lydia, Shannon atau Maria untuk yang One Family, dan Mantapu Family bisa kontak ke Kesia atau ke Karen gitu kan. Oke. Nah, yang pengumuman yang ketiga yaitu pendataan The Movers. Mungkin kalian yang sudah sering datang ke The Movers gitu ya, tahu kalau setiap awal tahun itu pasti ada pendataan di The Movers. Nanti setelah ibadah, nanti akan di-share link untuk pendataan The Movers. Share-nya di chatnya ya? Chat Zoom atau di WA ya? Oke, di WA. Nanti kalian klik di situ, kalian klik untuk ngisi pendataannya, dan jangan lupa kalian juga harus persembahan, oke? Yang keempat yaitu pengumuman ulang tahun. Hari ini kita akan merayakan ulang tahun yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai tanggal 15 ini. Ya, yang berulang tahun itu kamu, Bet. Oke, teman-teman, kita mau nyanyi buat Obet ya. Nggak harus. Obet mewakili semua anak The Movers yang Jadi di Januari ini kan masih pertengahan bulan ya kan. Jadi sebelum ini ada David Arno juga ulang tahun tanggal 6. Ada Gabriel juga yang di KRD Kids naik di The Movers itu juga ulang tahun tanggal 11. Ada Angie juga yang tanggal 13. Dan hari ini teman-teman kita Obet juga ulang tahun. Dipegang dong. Ini kamu mewakili mereka semuanya. Oke, teman-teman semuanya di rumah boleh bagian berdiri. Kita mau nyanyi selamat ulang tahun. By the way, kita hampir setahun gak nyanyi selamat ulang tahun, guys. Ayo, semuanya bagian berdiri ya, kita nyanyi ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu bersyukur karena Kau tetap setia. Saking lama nih melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Katakan apa? Raja kita. Kami selalu berdoa agar Tuhan pimpin langkahmu. Di situ dulu ya. Padamu Obet. Padamu David Arno gitu. Padamu David Arno. Yang kedua Gabriel. Padamu Gabriel. Yang ketiga Angie. Padamu Angie. Selamat ulang tahun. Oke, spesial banget Bet. Hari ini kita Zoom, kamu ulang tahun. Ayo, ini mewakili teman-teman semuanya, kamu tiup lilin. Tiup, langsung. Gini aja kan COVID. Oke. Ya. Make a wish. Oh iya. Oke. Lu yang lain gak make a wish? Ya, Angie, Gabriel,
sama David Arno, kalau misalnya ada kalian tutup mata sekarang. Atau bisikin aku. Make a wish. Bisikin aku. Bisikin Obed, doanya apa nanti disampaikan. Oke. Oke, terus? Udah. Oke. Kameranya ini kalau bisa. Oh, oke. Oke. Happy birthday Obed. Happy birthday juga David Arno, Angie, sama Gabriel. Oke. Cewek bisa maju ke depan. Kita mau doain sambil kita terima doa berkat. Oke, mari teman-teman semuanya kita arahkan tangan kita ke layar kita masing-masing dan kita berdoa, mendoakan teman-teman kita yang ulang tahun. Bapak yang Maha Baik, hari ini kami membawa teman-teman kami yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Januari ini Tuhan. Ada David Arno, ada Angie, ada Gabriel, ada Obed Tuhan. Kami nggak bisa ketemu secara langsung, tapi kami kirimkan doa yang terbaik buat mereka semuanya. Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu ini dengan hikmat dari Engkau. Kau tuntun mereka sehingga mereka nggak salah langkah dalam masa-masa ke depan Tuhan. Kau berikan kesehatan yang sangat diperlukan hari-hari ini. Kau buat mereka badannya fit, Kau buat mereka bersemangat di dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Dan Kau berikan kepada mereka purpose-Mu, visi-Mu yang luar biasa dalam hidup mereka sehingga mereka bisa menjalani hidup filled with purpose untuk menyenangkan Tuhan dan lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Kau berkati keluarga mereka masing-masing Tuhan dan gak pernah putus-putus kami mendoakan semua anak-anak The Movers, terutama mereka yang berulang tahun ini. Biar Engkau berikan jodoh yang baik buat mereka Tuhan. Bukakan mata mereka sehingga mereka bisa memilih, bisa memilih dengan bijak mana yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan mereka bisa mendapatkan jodoh yang Kau suka Tuhan. Sehingga bisa bersama-sama memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu untuk semua teman-teman kami yang berulang tahun. Dan kami semua juga rindu dapat berkat dari Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Sembuhkan Tuhan anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dan Kau jamah setiap anak-anak-Mu yang mereka sedang gak enak badan sehingga mereka bisa sehat lagi. Bawalah semua berkat-berkat ini untuk segala sesuatu dalam kehidupan-Mu dan Tuhan memberkati Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati teman-teman semuanya. Yeay.